Dinding coklat. Wah, coba lihat ini. Lihat itu coklatnya. Wah. Oke, kau siap? Sepertinya aku mau. Bola cepat. Hah? Bagus. Kenapa kau melemparnya ke dinding? Sekarang kita tidak akan pernah mendapatkan bola itu kembali. Itu semua salahmu. Maaf. Kawan-kawan, ini dinding apa ya? Aku tahu apa yang ada di balik dinding ini. Ayahku memberitahuku. Sekelompok raksasa besar dan menakutkan. Ayah bilang kota membangun dinding ini untuk mencegah mereka melawan kita. Benarkah? Tidak mungkin. Aku lihat video online yang mengatakan ada tempat bernama Kerajaan Es di sana. Kalau kau memanjat dinding ini, kau akan membeku dalam hitungan detik. Aku sudah kedinginan. Itu masalah besar. Ayo main sepak bola saja. Baiklah. Aku pulang. Hai nak. Pas sekali jam makan malam. Bu, ibu tahu dinding raksasa itu? Kenapa kota membangunnya? Dinding? Kenapa kau ingin tahu? Teman-temanku bilang di balik dinding itu ada raksasa menakutkan atau kerajaan yang terbuat dari es. Itu sama sekali tidak benar. Sekarang duduklah. Nanti makan malammu dingin, lalu kerjakan PR-mu. Baiklah. Apa benar-benar ada sesuatu di sana? Sayang, Hai nenek. nenek tahu kau sedang belajar, jadi nenek bawakan Wah, camilan. terima kasih ya, Nek. Nek, apa nenek tahu apa yang ada di balik dinding besar Tentu itu? saja, bahkan bertahun-tahun lalu nenek pernah tinggal di sana. Benarkah? Ya, saat itu dark coklat dan white coklat hidup bahagia bersama. Apa kalian berjanji untuk mencintai, menghormati, dan menghargai satu sama lain hari ini dan selamanya? Ya. Sekarang kunyatakan kalian resmi menikah. Apa yang terjadi? Sayang! Maka... Setelah hari yang mengerikan itu, nenek tidak pernah melihatnya. Apa? Tapi Semua itu sudah lewat. Nenek cuma berharap bisa melihatnya lagi sebelum nenek mati. Nenek, kita harus singkirkan dinding besar dan jahat itu jika nenek ingin melihatnya, kan? Ya, sepertinya begitu. Kalau begitu, aku akan robohkan dinding itu. Sungguh? Harus. Orang-orang tidak bahagia. Bukankah harusnya mereka bisa bertemu orang yang mereka cintai? Kau yakin bisa? Indahnya, kau anak baik. Aku akan hancurkan dinding ini. Hei, apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Apa kau mencoba menembus dinding itu? Iya. Tapi kenapa? Kau tidak mau jadi makan siang raksasa, kan? Kau salah. Tidak ada raksasa di sana. Nenekku menceritakan kisahnya. Ada coklat seperti kita yang hidup di sana. Apa? Bahkan kakekku tinggal di sana. Dinding ini menghalanginya bertemu nenekku. Wow, benarkah? Kalau begitu kami akan bantu merobohkannya, sobat. Benarkah? Tapak ini sama sekali tidak berfungsi. Kenapa mereka harus membuatnya tidak bisa ditembus? Bagaimana ini? Aku mau tidur siang saja. Ya, aku benar-benar lelah. Wah, tunggu teman-teman. Lihat ini. Brad, tukang cukur jenius. Sepertinya aku pernah melihatnya di TV. Ya, mungkin kita bisa minta bantuannya. Selamat pagi. Surat ini untukmu. Apa? Untukku?
Oh, dari Coklaton. Maukah kau membantu kami merobohkan dinding ini? Aku terlalu sibuk untuk omong kosong semacam itu. Apa peduliku dengan dinding Itu dari konyol? Coklaton? Wow, bisakah kita pergi? Ku dengar belakangan ini coklat yang bagus sangat mahal, bos. Mungkin kau bisa dapat coklat gratis dari ini. Apa? Kita bisa dapat coklat gratis jika pergi? Will, berkemas segera. Baik. Apa kau masih mencoba menembusnya? Ini tidak akan berhasil. Harus bisa. Aku sudah janji pada nenekku kalau dia bisa bertemu kakek. Hah? Wow, teman-teman, lihat pesawat itu. Itu Tuan Brad. Apa? Kau benar-benar berpikir orang itu akan ke sini? Selain itu, kita tidak memiliki bandara, kan? Aku jatuh. Wow, benar-benar dia. Tuan Brad, Coklat-coklat itu harus yang terbaik. Aku benar-benar buta. Oh iya, jadi ini dinding yang kau maksud itu. Iya, kami sudah coba gunakan kapak, tapi kami tidak bisa menembusnya. Dindingnya agak kokoh, Tuan. Oh, Kalau menurutku, jika kita saja yang merobohkannya, ini sangat mustahil. lihat kan, kami sudah bilang itu ide yang buruk. Bahkan Tuan Brad bilang itu terlalu sulit. Tunggu, mungkin ada solusinya. Hah? Jika kita tidak bisa menembusnya, kita akan buat dindingnya menghilang. Menghilang? Iya, aku punya rencana. Sekarang kumpulkan seluruh penduduk kota ini. Ada apa ini? Ada masalah apa ini? Tidak tahu. Perhatian! Aku datang ke Coklaton untuk membantu temanku. Namaku Brit dan aku tukang cukur terkenal. Itu pria yang ada di semua poster di kota ini. Iya, tapi mau apa dia di sini? Hei, itu anakku di sana. Aku tahu banyak dari kalian terpisah dari teman dan keluarga kalian. Maukah kalian merobohkan dinding ini dan bertemu orang yang kalian cintai? Tentu saja. Iya, tentu. Tapi bagaimana kita bisa merobohkan dinding itu? Temanku akan tunjukkan caranya. Kita akan gunakan ini. Ini dia. Ini? Aku tidak tahu. Bagaimana Kuas bisa membantu? Biar ku beritahu, lukisan harapan kalian di dinding ini seperti grafiti dan dinding ini akan runtuh. Oh, yang benar saja. Aku tidak mengerti. Percayalah teman-teman, sekarang tulis isi hati. Kita lakukan ini bersama-sama, Nek. Baiklah. Ibu, ayolah. Coba ayah pikir, pasti senang kalau bertemu kakek lagi, kan? Aku rasa tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya mencoba. Ayo, tuliskan semuanya teman-teman. Ya, baiklah. Sayangku, apa ini benar-benar akan berhasil? Sudah pasti. Ini mungkin berhasil. Tuan Brad, apa dindingnya akan segera runtuh? Kami menulis seperti yang kau suruh. Jangan khawatir, itu akan segera runtuh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pertunjukan dimulai. Bauku. Menguleni lebih sulit daripada dengan penggiling adonan. Kenapa sekat ini sangat kotor? Kurasa aku harus menggantinya. Dindingnya terangkat ke udara. Sepertinya Tuan Brad benar. Ada parawai coklat di sana. Aku tidak pernah menyangka melihat hari ini. Si anakku. Saya? Hai sayang. Aku percaya. Persi. Aku tidak menyangka. Aku rindu padamu Di sayang. mana dia? Sayangku. Mungkinkah itu? Sayang, aku sangat merindukanmu. Sayangku. Sayang. Wah, Tuan, coklat-coklat itu tak pernah sebahagia ini. Aku sangat senang kita bisa membantu mereka bersatu. Aku juga. Ini akan terlihat lebih rapi. Dark coklat dan white coklat dicampur menjadi satu dalam satu kotak. Terlihat jauh lebih cantik. Mungkin sebaiknya kau biarkan saja. Putri dan Cheese.
Wow, itu hebat. Cis, kalau soal permainan kau adalah yang paling hebat. Ya, kau tahu, siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastry lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastry, aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Brad. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cis, kau mau ikut kami? Hah? Ya, aku mau. Oh, aku benar-benar payah dengan permainan ini. Siapa lagi sekarang? Yang mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Tapi aku sepertinya tidak enak badan. Acium. Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi yang mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat terlebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar perutku mengeluarkan suara seperti mobil game payah. Kumohon, biarkan aku menderita sendiri. Baik, yang mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun, dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Wah, iya, enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Ada apa itu? Ahem. Mohon maaf para hadirin terhormat, tapi Putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya para hadirin. Padahal pestanya diadakan khusus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang Will, ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini kan? Iya, kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo mulai. Ini waktunya beraksi. Tunggu, kau akan meninggalkan aku sendirian di Iya sini. nih, aku harus membantu Master Brad. Aku segera kembali. Apa? Ayo makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak kukenali. Coba yang itu, Untung aku punya permainan. Ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Hah? Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belok, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian akhir jangan belok kiri. Ya ampun, sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lancang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salahku kalau jarimu payah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah menyelesaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat berotot. Dia pasti melakukan ini setiap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selesai. Kau sudah level 10. Apa? Sudah level 10? Oh, Pak Cis, kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam 6. Aku harus pergi. Tunggu, kamu kemana buru-buru begini? Ada donat ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan donat ranger. Cis, kumohon, Cis. Dia bahkan menyukai donat ranger seperti aku. Dia sempurna. Aku tidak akan pernah lewati level 10. Jika Cis di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan Putri?
Begini, sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan atau kehilangan nyawa? Bukan yang mulia. Maksudku dia jatuh cinta dengan Cheese khusus dari pestanya. Dia mabuk kepayang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cheese payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Oh, Cheese-ku, Cheese tersayang. Hei! Oh, Ibu, Anda perlu apa? Sayang, bagaimana Ibu bisa mewujudkan maumu? Aku hanya ingin bertemu Cheese lagi. Kalau aku tidak bisa... Pelayan, cari Cheese ini secepatnya. Yang mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini. Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kau kehilangan pekerjaan. Baik yang mulia, mulai mencari di seluruh penjuru kota. Ayo. Baik, Pak. Bagaimana ini? Apa ini? Jadi kenapa Putri mencari Kenapa Cheese? ya? Entahlah, tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Hah? Wow, mencari Cheese yang menghadiri pesta ulang tahun Putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arcade. Lubang donat suci, hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Iya, aku juga mau. Aku tahu kamu dasar sekali. Iya. Apa ini ujung antriannya? Akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan datang. Belakangan ini aku kurang enak badan. Tolong tinggalkan aku. Kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu yang mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma cheese itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasinya. Kalian yakin Cheese-ku yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya aku akan bermain game dengan gamer handal Cheese-ku lagi? Well, bawa masuk cheese pertama sekarang juga. Salam yang mulia, aku datang untukmu. Mozzarella cheese, satu-satunya siap melayanimu yang mulia. Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari cheese-ku. Bukan. Putri, kumohon tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cheddar Cheese. Silakan endus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Lezat sekali, tapi cheese-ku lebih terfermentasi. Tidak terlalu tajam, agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah keju biru. Aku ricotta. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gouda asap? Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan cheese-ku? Bagaimana kalau dia benar-benar menghilang? Yang mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan, sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu? Kau cheese? Hah? Cheese-ku, inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku Cheese yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayanimu. Oh, cheese. Akhirnya kau di sini. Jadi pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang Putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cici, kau akan selesaikan level 10 kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini kan? Tentu. Kau yang terbaik, Cheese. Kalianmu benar-benar keren. Aku tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan sangat cepat. Cheese, kerja yang Tidak bagus. masalah. Apa yang kau lakukan? Sejak hari itu jantungku berdetak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kumohon terimalah rasa terima kasihku ini. Wah, tidak mau. Tidak bisa lari dari level ini.
Mulia, kau tidak apa-apa. Tangkap Cheese itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, 911. Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? Halo? Cinta pertama Choco. Kopi ukuran besar yang enak. Silakan. Enaknya Earl Grey panas. Oh, tapi aku tidak pesan kopi Earl Grey. Apa ini? Hah? Hai, kau Choco kan? Benar? Earl Grey muffin. Hai. Masih sama seperti dulu. Wow, itu sudah lama sekali. Terima kasih. Kau sibuk apa sekarang? Aku juga. Aku bekerja di tempat pangkas rambut. Bagaimana denganmu? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Omong-omong, kau lebih cantik dari sebelumnya. Dan gaya rambutmu sangat keren. Dan kau masih beraroma Earl Grey yang luar biasa. Sudah jam 9. Maaf, aku harus pergi. Sampai tunggu jumpa. Choco, apa kau ada waktu luang malam ini? Aku tahu restoran yang bagus dan makanannya sangat lezat. Ini, terimalah kartu namaku. Kepala tim penjualan Piramid Inc. Baiklah. Ada apa, Choco? Choco, kau baik-baik saja? Tuan Brett, Choco bersikap aneh, seperti sedang dalam pengaruh mantra. Apa? Choco bersikap aneh? Choco, kau baik-baik saja? Oh, iya, dia benar-benar aneh. Ini kartu nama bisnis Earl Grey Muffin. Jangan sentuh barang milikku, oke? Choco, ada apa? Tunggu, dia itu pacarmu kan? Bukan, Tuan Brett. Aku yakin kau benar, Tuan. Siapa yang duga Choco bisa jatuh cinta? Ceritanya panjang. Kami bertemu pertama kali bertahun-tahun lalu ketika kami SMA. Jangan ganggu aku, oke? Baiknya serahkan seluruh isi kantong. Satu pukulan untuk tiap sen yang kau dapat. Tapi aku tidak punya uang. Uangku sudah habis kubelikan gitar. Apa? Gitar? Muffin tidak bisa main gitar. 2 kue pastry yang tangguh ya. Lihat, ini ada Pergilah sana, bayi kecil. Terima kasih bantuannya. Ayo bangunlah. Terima kasih bantuannya. Kau dalam masalah. Kau tahu kan siapa kami ini? Ya, aku tidak tahu siapa kalian. Yang ku tahu 2 makanan besar dan tangguh yang dipanggang menyerang muffin yang lebih kecil dari mereka. Memangnya apa yang salah? Sepertinya bayi saja tahu cara bertarung. Maaf, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku Earl Grey Muffin. Dan siapa namamu? Choco. Oh, Choco. Tidak akan. Iya. Ayo, cepat. Choco, aku punya ini untukmu. Tapi untuk apa? Hanya tanda terima kasih kecil dariku. Oh ya, sampai nanti ya, oke? Tentang cinta dan roti. Yang benar saja, buku puisi. Apa ini? Terima kasih banyak untuk kemarin. Maukah kau jadi teman spesialku? Milikmu, Earl Grey Muffin. Temannya, manis sekali. Terkadang cinta kesepian. Siapa lagi yang bernyanyi di atas atap? Mungkin kau juga kesepian. Choco, kita bertemu lagi. Hei. Apa kau pernah main gitar? Ayo, cobalah. Aku tidak bisa main gitar. Kalau begitu aku ajarkan ya. Ini kunci C. Wow, dia bisa bermain gitar ya. Dia terdengar keren. Bukan dengan gitar tua dia membuat wanita kaku. Ceritanya belum selesai. Choco, Hai Earl. makanan cepat saji itu tidak sehat. Mulai sekarang, makanlah ini. Ini apa? Itu adalah buatanku. Kau yang buat? Ini sangat lezat. Iya kan? Sekarang cobalah.
Choco, Ya, aku baru saja menulis puisi baru. Apa kau mau dengar? kau menulis satu puisi, Earl. Judulnya Bintang Terindah. Di langit malam yang luas ada sebuah bintang. Begitu terang, begitu indah. Oh, begitu bersinarnya dia. Apakah bintang terang itu milikku? Kau tahu, itu kutulis untukmu. Aku sangat tersanjung. Choco, Oh, Gray. Lihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan oleh sejoli itu? Dia memang pernah mempermalukan kita. Tapi aku balas dendam. Kalau kau ingin menyelamatkan Mavina, datanglah ke atap sepulang sekolah. Beraninya mereka. Belum tahu siapa aku. Choco, mereka menyergapku. Diamlah kau bocah. Lihat ini. Anak baru yang kecil. Lepaskan dia sekarang. Oh tidak, aku takut. Kau pikir kau cukup tangguh? Semuanya serang. Choco. Kalian menyedihkan. Hei, kau baik-baik saja, Earl. Kau sangat menyeramkan. Menyeramkan. Bagaimana bisa gadis kecil yang cantik melawan 17 pria? Kau lebih menakutkan dari mereka. Apa? Aku hanya ingin menolong. Permisi. Choco, kami jatuh cinta dengan tendangan itu. Iya, Nona Choco. Ajarkan kami melakukannya. Kami akan mengabdi padamu selamanya. Tolong katakan kau bersedia jadi nyonya. Kumohon, Nona Choco. Ini aneh. Tidak lama dari itu, aku pindah ke sekolah baru dan aku tidak pernah bertemu Earl lagi. Wow, satu gadis melawan 17 orang. Choco, itu luar biasa. Aku harus bilang temanmu Era itu sangat pengecut. Jadi kau mau bertemu pria Earl Grey Muffin ini? Iya, dan kami akan makan malam. Makan malam? Waktunya tidak banyak. Tuan Brad, mungkin kau bisa menata rambut Choco. Penampilannya harus yang terbaik untuk teman lamanya Earl. Ya, dia akan bertemu cinta pertamanya, jadi dia harus terlihat istimewa. Aku bisa pergi seperti ini kok. Choco, tidak usah khawatir soal uang. Aku akan berikan diskon karyawan 50%. Sekarang, mari kita ubah penampilan Choco. Baiklah, pertama mari kita singkirkan helm ini. Tuan Brad. Kau mau membuat pria itu terkesan, kan? Voila, ini Choco atau Cleopatra ya? Ini terlalu kuno. Apa? Baiklah. Gara, gaya kuncir kuda seperti ini terlihat mudah, kan? Ini terlalu muda. Oh iya? Bagaimana kalau sanggul kecil yang imut ini? Apa yang kau lakukan? Aku bukan remaja 13 tahun. Tapi sanggul itu spesialisku. Baiklah kalau begitu, saatnya mencoba gaya spesial Audrey Hepburn yang mempesona. Kau suka sekarang? Hah? Aku sangat keren. Wow, Choco, kau sangat cantik. Aku benar, kan? Iya, aku suka tampilan ini. Choco, semoga sukses. Semoga cinta pertamamu jadi cinta yang Iya. baru. Iya, benar. Benar. Choco, Oh, hai. Kan? maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Oh, Choco, kau mengubah gaya rambutmu? Itu terlihat sangat keren. Benarkah? Kau itu terlihat selalu cantik, tapi sekarang kau lebih cantik. Terima kasih, Earl. Sebenarnya, Choco, aku ingin memberimu sebuah hadiah kecil. Oh, Sudah lama aku ingin memberimu ini dan ya, malam ini adalah saatnya. Untukmu. apa ini, Earl? Piramida kosmetik. Itu adalah koleksi kosmetik baru kami yang menarik. Dan itu semuanya benar-benar organik. Kalau kau memakainya, kulitmu akan bersinar seperti matahari. Kau akan mendapatkan diskon. Jadi, ini gratis. Tunggu, ini alasanmu mengajakku ke sini? Oh tidak, hanya saja produk kami sangat luar biasa. Aku pergi saja.
Sulit percaya aku bertemu pengecut ini lagi. Hei, kau lagi. Bukan urusan tablet kosmetik begitu. Iya, aku menggunakan glasir wajah murahmu dan itu petaka besar. Afif ini pembohong. Akan kuhajar kau tepat di wajahmu. Aku mohon, jangan. Iya. Aku sangat mengerti kalian kesal, tapi kekerasan bukanlah jawabannya. Hei, lepaskan dia. Benar saja, aku sudah berubah. Hebat sekali. Coko, tampaknya kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih ya. Kau tahu, kau sama sekali tidak banyak berubah. Apa maksudmu? Wajah tampanku, kulitku yang berkilau? Bukan itu. Kau itu pengecut. Sekarang tolong jangan hubungi aku lagi. Coko, Apa? Joko, apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Aku sudah memberimu diskon karyawan dan segalanya. Terima kasih Tuan Brett. Tapi sepertinya memiliki gaya aku sendiri sedikit lebih keren. Aku setuju. Menjadi diri sendiri selalu lebih baik. Sayang sekali. Kunjungan Brandon. Selamat pagi. Selamat pagi, Master Brett. Ada surat untukmu. Undangan premier VIP Butter, undangan ulang tahun Queen Cake. Sampah, semua ini sampah. Ini. Master Brett, ada apa? Surat dari siapa itu? Ayahku akan datang ke sini. Apa dia berkunjung itu tidak bagus? Bukan begitu. Ayahku bukanlah ayah yang biasa. Aku berasal dari keluarga kaya raya yang mementingkan reputasi dari yang lainnya. Ayahku, Braden, mengharapkan kami menjaga nama baik keluarga. Jadi, Bradwin, ayah dengar kau punya berita bagus? Iya, ayah. Aku berhasil melewati ujian bar dalam usaha pertamaku. Oh, anak tertuaku berhasil dalam usaha pertamanya. Bagus sekali. Itu karena betapa kerasnya ayah mendorongku, kan? Lalu kau, Bradford, ayah dengar kau juga punya berita. ya, aku diterima sebagai dokter magang di Mayo Clinic. Oh, dokter magang di Mayo Clinic. Aku bangga sekali. Itu karena aku mendapatkan semua kecerdasanku darimu, ayah. Ayah bangga sekali menyebut kalian berdua sebagai anak ayah. Ini waktunya kita bersulah. Sayang, Brett punya berita bagus juga. Benarkah? Brett akan ikutan pertunjukan drama. Dia akan jadi aktor. Benar, Brett? Iya, itu pertunjukan drama oleh Cheeskov dan aku dapat peran yang sangat penting. Peran yang sangat penting? Jadi kaktus. Bukan, sebenarnya Kau memang selalu jadi pemalas, tapi sekarang kau jadi pembohong juga. Kapan kau akan dewasa? Sayang, Roti berbohong bukanlah anakku. Keluarlah dari sini dan jangan kembali lagi. Dia memalukan keluarga kita. Sudah 20 tahun lalu sejak aku pergi. Aku belum pernah bertemu atau bicara pada ayahku sejak itu. Aku tidak tahu kalau Master punya masa lalu yang tragis. Semua itu sudah berlalu. Aku baik-baik saja. hidupmu pasti sangat sulit. Kami bahkan tidak tahu. Jangan menangis lagi. Ayo tunjukkan pada ayahnya Master Brett bahwa dia sangat sukses. Tapi kalian tidak perlu melakukan itu. Master Brett, kau harus percaya pada kami. Kami tidak akan biarkan kau menjadi anak laki-laki mengecewakan selamanya. Mengecewakan? Saatnya untuk operasi Maria Celebrity. Ayo semuanya bekerja. Kereta menuju Bakery Town. Bakery Town siap berangkat. Kau mau pergi kemana, Pak? Aku mau pergi ke Brett Barbershop. Brett Barbershop? Sangrilanya gaya? Penata rambut sanadu? Brett Barbershop? Iya, apa tempat itu terkenal? Tempat itu terkenal. Siapa yang tidak tahu dia? Dia menjadi penata rambut tahunan selama 10 tahun berturut-turut. Impianku sejak dulu adalah ditata rambutku sekali saja oleh Brett. Baiklah kalau begitu. Belilah camilan Brett resmi. Ada Brett soda juga.
Apa Brett itu terkenal? Tentu saja, dia selebriti paling penting kami. Tolong beli 3 roti breadnya. Tentu, $3. Stiker bread. Aku mencoba mengumpulkan 99 stikernya. Wow, semoga berhasil. Ya ampun. Oh, Brett benar-benar jadi selebriti lokal. Apa kamu pergi ke Brett Barbershop? Ada taksi khusus yang langsung menuju ke Brett Barbershop. Taksi khusus? Halo Pak, acara penggemar bread sebentar lagi akan dimulai. Acara penggemar untuk siapa? Aku iri sekali padamu. Ratusan penggemar telah terpilih untuk menemuinya dan mendapatkan tanda tangannya hari ini. Aku bahkan tidak terpilih kali ini. Penata rambut memberi tanda tangan? Coba kau lihat tempat ini. Penggemar bread telah mengantri seharian untuk mendapatkan tanda tangannya. Aku tidak sabar. Iya. Bread. Bread. Pak, tunggu. Tolong berikan ini pada Bread. Aku harap kau tidak keberatan aku minta tolong. Iya, tentu. Iya, pasti lama ya. Aku sudah tidak sabar. Aku berkemah semalaman untuk mendapatkan tanda Aku sudah lama di Aku sini. melewatkan janji pengisianku untuk dapatkan tanda tangan Brett hari ini. Siapa dia? Hei Pak, memotong antrian tidak akan memberimu keuntungan. Kami sudah menunggu semalaman, Pak. Aku bukan minta tanda tangan. Aku hanya ingin menemui anakku. Kalau begitu siapa anak laki-lakimu itu? Brett, penata rambut tempat ini adalah putraku. Kau adalah ayahnya. Kau memang mirip dengan Mr. Brett. Suatu kehormatan bertemu denganmu, ayahnya Brett. Bagaimana rasanya Ternyata membesarkan ayahnya sesuatu yang Brett. jenius? Aku botak selama hidupku, Pak. Sentuhlah kepalaku dan buat rambutku tumbuh. Aku akan tes kendaraan besok. Doakan aku ya, ayah Brett. Tapi di mana anakku? Terima kasih sudah menunggu semuanya. Master Brett siap menemui penggemarnya. Brett, sudah lama tidak bertemu. Ayah membaca tentang prestasimu, tapi tidak menduga kalau kau adalah selebritis. Apa kabar ayah? Asistenku bilang ayah mungkin akan mengunjungi Bakery Town. Semoga ayah senang tinggal di sini. Joko, tolong pesankan hotel bintang 5 dan limosin pribadi untuknya. Iya, tentu. Ini adalah pertama kali ayah mengunjungiku, jadi bagaimana kalau aku ajak ayah berkeliling? Ini adalah penghargaan dan trofi yang kumenangkan. Trofinya banyak sekali. Ada ruang trofi Rubana kalau ayah ingin melihat lebih banyak lagi. Tapi bukan itu saja. Queen Cake, Princess, bintang film, rock band, tangan ajaibku amat dinantikan oleh semuanya. Master Brett, ada masalah. Staf kereta api menurunkan semua poster Brett kita. Aku dengar kereta dinaiki oleh ayahmu datang lebih cepat. Bagaimana kalau dia tahu tentang operasi Reason Sale Brett? Bagaimana ini? Ngomong-ngomong, Toast ini siapa? Dia mirip sekali denganmu, kecuali dia sudah lebih tua. Brett, kau membohongi ayah. Setelah bertahun-tahun kau sama sekali tidak berubah. Bohong, bohong, bohong. Semuanya bohong. Kapan kau akan bersikap dewasa? Roti pembohong bukanlah putraku. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Meskipun aku jadi selebriti sebenarnya, semua yang aku lakukan tidak akan membuat ayah bangga. Lagi pula ayah tidak pernah memperlakukanku seperti anak ayah. Master Brett, tolong jangan pergi. Setelah 20 tahun berlalu dan kau masih saja tidak jadi lebih baik. Kita harus cepat pergi. Cepat. Tidak, kembalilah. Ini tehnya, Pak. Terima kasih. Master Brett melakukan semua ini agar Bapak bangga padanya. Maafkan dia ya, Pak. Seharusnya Bapak marah pada aku. Sebenarnya akulah yang harus minta maaf. Sudah bertahun-tahun berlalu dan ini tidak jadi lebih mudah untuk dilakukan. Ini adalah album kenangan masa kecil Brett. Saat dia kembali, tolong serahkan ini padanya. Ya, selamat tinggal. Album?
Kenangan dari masa kecil, Brett. Apa ini? Master Brett! Sudah kuduga kau di sini. Aku minta maaf, semua ini salahku. Ini untukmu. Apa? Sebelum pergi, ayahmu meminta kami menyerahkan ini padamu. Apa ini? Album? Tidak. Aku Terima mohon kasih. Master Brett, tolong lihat dulu. Kau salah paham tentang ayahmu. Ayah membuat ini untukku. Ayahmu menyayangimu lebih dari siapapun yang ada di dunia. Dia datang ke sini hari ini untuk memperbaiki hubungan kalian. Master Brett, masih belum terlambat untuk kalian berdua. Cepat pergi sebelum keretanya berangkat. Oh, Juliet yang manis. Ini berkat Brett si penata rambut. Kalau bukan karena Brett, apakah bibir kita akan bertemu di hari Valentine itu? Oh, Romeoku, kau diberkati oleh buku. Besok adalah hari wawancaraku. Aku gugup karena takut akan menggagalkannya. Buat janji saja dengan Master Brett. Dia akan menata rambutmu dengan cepat sekali. Andaikan aku bisa minta maaf pada Brett. Ayah! Aku harap aku tidak jadi basi. Ayah! Ini aku, Brett! Brett? Ayah! Brett? Anakku! Ayah, kembalilah! Brett! Ayah! Ayah minta maaf, nak! Ayah, aku sayang ayah. Ibu, roti itu sedang menangis. Iya benar. Dia pasti meninggalkan tasnya dalam kereta, sayang. Will jadi Brett. Master Brett! Maafkan aku tidak bisa tinggal lebih lama. Apa tidak bisa mulai mengurusku lebih dulu? Tunggu sebentar. Will, tolong selesaikan Siapa? rambut tamu ini. Aku? Apa Master yakin? Ya, kau sudah bekerja di salon ini selama setahun kan? Aku yakin kau bisa melakukan. Aku bisa mencobanya. Apa aku sungguh bisa melakukannya? Ya, ini waktunya untuk bersinar. Jadilah penata rambut sebenarnya. Sudah selesai. Coba lihat, ini kelihatan mengerikan. Aku harus pergi wawancara. Aku marah sekali. Maafkan aku, Bu. Apa ada masalah di sini? Kau pikir aku ingin kepalaku memakai tatanan mengerikan seperti ini? Aku datang agar rambutku ditata olehmu. Sekarang juga minggir. Silakan duduk kembali. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Master Brett. Mulai saat ini aku hanya ingin rambutku ditata olehmu. Terima kasih. Wah, Ini luar biasa. Master Brett selalu yang terbaik. Boleh aku buat janji temu? Aku juga. Aku Joko juga. bisa membantu kalian membuat janji. Hari yang melelahkan. Aku rasa kemampuanku belum mencapai tahap itu. Aku mohon tata rambutku. Aku juga. Andai aku bisa sehebat Master Brett. Tempat apa ini? Hai. Kau siapa? Aku adalah pangsit perimu, datang untuk membantumu. Aku akan mewujudkan impianmu. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan. Bicara yang keras, nah. Aku ini sudah tua, aku tidak bisa dengar. Aku tidak tahu. Aku akan pikirkan lebih dulu. Semacam perhiasan dalam sosis bedbus? Master Brett amat ahli menata rambut dan aku ingin sehebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brett? Bukan, tunggu. Aku ingin sehebat Brett. Kau ingin jadi Brett ya? Anggaplah keinginanmu jadi kenyataan, nak. Hihu. Sama-sama, Bukan itu yang aku minta.
Ya ampun, itu mimpi yang aneh sekali. Aku tidak sadar waktu berlalu dan aku terlambat. Aku harus pergi. Selamat pagi, Choco. Pagi, Will. Tunggu dulu, apa Master Brad sudah datang? Ada lubang di atap kita, jadi dia mengeluarkan tangga dan menambah lubangnya. Hah? Atapnya? Will, bawa paluku ke atas sini. Baik. Bagaimana lubang di atap sampai ke sini? Master Brad, aku bawakan palumu. Terima kasih. Aku akan... Master Brad, Will, astaga, bos dan rekan kerjaku jatuh dari atap. Apa yang terjadi? Choco, aku ada di mana? Master Brad, kau jatuh dari atap. Kau tidak ingat? Tadi pagi hari kau dan Will jatuh cukup jauh. Kau aneh sekali. Aku Will. Kenapa suaraku jadi seperti ini? Kenapa aku seperti Master Brad? Apa maksudmu? Kepalamu pasti terantuk sangat keras. Bukan begitu, aku bukan Master Brad. Ini aku, Will. Ya, aku akan panggil dokter ya. Aku tidak dibayar cukup untuk mengurus hal seperti ini. Pasti ada cara untuk membuat Choco percaya bahwa ini adalah aku. Aha, Choco, kemarin kau bilang padaku kalau kau berpikir Master Brad yang buat toiletnya tersumbat. Dan kau menyebut dia Stroke My Bread karena dia tidak mau menaikkan gajimu. Kau bilang dia roti tua garing yang dibiarkan seseorang di belakang kulkas. Baiklah, aku percaya padamu. Diam. Jadi, kau bilang kau dan Master Brad bertukar tubuh saat kalian berdua jatuh? Sepertinya begitu. Hebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Aku Brad? tidak mau jadi roti tua begini. Jangan khawatir, Will. Master Brad itu jauh lebih tua dari usia menengah. Apa yang akan kau katakan kalau kau bangun dan ternyata kau jadi Master Jangan Brad? katakan hal seperti itu. Hai Master Brad, senang melihatmu sudah bangun. Apa kau merasa lebih baik? Hei, dia bicara pada kau. Iya, jauh lebih baik. Senang mendengarnya. Kantor kami dapat telepon menanyakan kapan kau kembali ke salonmu. Oh ya ampun, Master Brad, ayo cepat kembali. Oh, bagaimana ini? Maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Kau tidak apa-apa, Master Brad. Kami dengar kau jatuh dari atap. Master Brad, kau bisa menata rambut kami? Ini tidak bagus. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau harus pura-pura sampai kau bisa. Ya, dia akan segera menemui kalian. Aku tidak percaya seperti Master Brad, tapi aku harus berusaha melakukannya dengan baik. Bagaimana? Apa sudah baik? Apa ini mengerikan? Kenapa kau melakukan ini padaku sekarang? Maafkan aku. Kau bisa saja menata rambutku seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Apa? Ya, aku belum pernah mendapat tatanan rambut yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Kau memang sesuai dengan reputasimu, Master Brad. Kau yang terbaik. Wah, dia kelihatan seperti rusa dari luar angkasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini di planet ini. Kau hebat. Aku rasa kalau Master Brad melakukannya pasti berhasil. Apa kabar Twisties? Aku di sini bersama pelopor fashion satu-satunya, Master Brad. Hey Brad, tata rambutku juga yo. Hey. Wah, rebahan manis. Apa kalian pernah melihat rambut sehebat ini? Datanglah ke Brad Barbershop kalau kalian ingin gaya baru juga. Penata rambut favoritnya Bakery Town mengguncangkan kota ini dengan gayanya yang tidak biasa. Brad sekali lagi mengubah tren masa kini. Hasil karyanya menunjukkan dia jenius, lebih baik dari Picasso. Dia mulai dari gaya klasik, memulai petualangannya di bagian desain yang belum diketahui yang lain, menyenangkan untuk dilihat. Wah, Brad mungkin penata rambut terbaik dalam sejarah Bakery Town. Luar biasa. Karena sekarang aku jadi Master Brad, tidak akan ada yang berpikir kalau gayaku aneh. Gayanya luar biasa, jadi begini rasanya menjadi jenius. Will, mau berapa lama kau akan lakukan ini? Akhirnya kau harus kembali menjadi Will, kan? Kau benar, Master Brad pasti akan bangun. Brad Barbershop. Ya, aku mengerti. Choco, pihak kerajaan baru saja menelpon tadi. Mereka ingin aku menata rambut ratu. Tapi bagaimana dengan menjadi Will lagi? Banyak waktu untuk pikirkan itu. Sekarang waktunya untuk menata rambut sang ratu. Itu pilihan yang menarik. Ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Jadi serangga-serangga ini akan menampilkan keindahan halus alam terbang di atas lautan krim coklat. Ya, itu sudah jelas. Dan cacing-cacingnya menunjukkan kecantikan yang mulia dan persahabatannya dengan bumi. Ya, itu tentu saja.
Yang Mulia tampak megah, bersinar dengan gaya rambut sempurna ini. Menurutku kelihatan cukup segar. Aku belum pernah terlihat sebaik ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti Will? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Seseorang diizinkan pulang hari ini. Oh, aku dengar bosmu sedang menata rambut ratu hari ini. Amat menyenangkan. Mereka menayangkan secara langsung. Menayangkan tatanan rambut benar-benar buang waktu. Kenapa itu aku? Tunggu dulu, kembalilah. Aku dengar Ratu akan menampilkan gaya rambut barunya hari ini. Untunglah tidak ada yang lebih baik terjadi. Terlihat bagus. Iya, harus berapa lama kita di sini? Sebentar lagi ya sayang. Selamat datang. Kami minta maaf karena buat kalian menunggu. Kami dengan senang hati menampilkan perubahan luar biasa Ratu kepada kalian semua. Ini baru pertama kali aku melihat seperti ini. Wow, sekali lagi Brad berhasil menciptakan sesuatu yang begitu baru dan menarik. Iya, kelihatan sangat mirip kan? Ibu, kenapa ada kotoran di atas kepala Ratu? Itu kotoran raksasa. Iya, Mbak. Kamu tidur di penjara ya. Apa? Kotoran? Oh, itu kelihatan seperti kotoran kan? Ada cacing dan kacang-kacangan juga. Dan lalatnya di atas. Ibu mohon diamlah sayang. Sepertinya aku pernah melihat itu sebelumnya, benar tidak? Oh, ditambah lagi mungkin baunya seperti itu. Rambut kotoran, rambut kotoran. Rambut kotoran. Rambut kotoran Ratu Kerajaan. Beraninya mereka berkata seperti itu. Ya ampun, sekarang kotorannya ditampilkan langsung. Pasti sangat segar. Tamatlah riwayatmu. Seret si pengkhianat ini. Bawa dia ke penjara bawah tanah sekarang juga. Cepatlah. Baik. Bukan aku. Kembali. Hei, Kembali. berhenti. Aku sudah melakukannya sekarang. Lihat, aku begitu serat. Permisi, cepat minggir. Will, kau berhasil melakukannya kali ini. Berpura-pura menjadi aku. Tunggu. Aha. Apa kau dapat pelajarannya, anakku? Kau lagi. Yang kau lakukan itu benar-benar tidak baik. Aku kira menjadi Master Brad akan terasa luar biasa, tapi aku malah memperburuk keadaan. Aku harus belajar jadi penata rambut hebat, dan aku akan melakukannya dengan usahaku. Ya, aku tidak dengar sebelumnya, tapi aku yakin kau sudah dapat pelajaranmu, nak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Peri Pangsit. Master Brad, kau baik-baik saja? Brad, Choco, ini aku jadi Wilk lagi. Aku adalah kotak yang tepat. Wilk, semua kembali seperti semula lagi? Iya, ngomong-ngomong, kemana Master Brad pergi? Ya, Master Brad. Sudah ya. cukup. Penjarakan roti ini dibuat penjara bawah tanah selama hidupnya. Woi, kenapa aku? Kalian salah tangkap. Hei, bukakan ini. Buka pintunya. Tolong. Kencan Tuan Brad. Will, di sini sudah selesai. Kau bantu selesaikan pelanggan yang lain. Ya, tentu saja. Terima kasih datang kembali. Wah, Hai, bisa aku minta rambutku dipotong? maaf ya, tapi kami sudah tutup sejak... Di sini kami menyambut siapa saja pelanggan yang datang, dan kami menerimanya dengan tangan terbuka. Sepertinya aku tidak akan pulang cepat. Will, Choco. kau terlihat lelah. Lihat kantong matamu, besarnya hampir mengenai dagumu. Ya begitulah, aku bekerja sepanjang malam kemarin. Sepanjang malam? Iya, aku bekerja lembur sepanjang minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apa kau punya ide? Aku ingin pulang. Kau kenalkan pacar pada Tuan Brad. Dia pasti akan pulang cepat. Dan dia mulai berkencan dengan pacar barunya, iya kan? Pacar baru? Tuan Brad? Ada apa? Tuan Brad, bagaimana kalau aku pergi kencan? Kencan buta? Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Aku kenal seorang teman yang mungkin cocok untukmu. Dia cantik, baik, menyenangkan, dan pintar.
Pelanggan mengantri menunggu sentuhan tangan ajaibku. Untuk apa aku menyia-nyiakan waktu hanya untuk satu orang? Temanku punya banyak teman yang lain. Jika kau dekat dengannya, aku yakin dia akan memberi banyak pelanggan. Ia orang yang tepat untuk pergi berkencan dengan pria seksi dan tampan sepertimu. Aku yakin kalian berdua akan pasangan yang serasi. Baiklah kalau begitu, akan kuluangkan waktuku. Apakah Anda Tuan Brett? Oh, Halo, aku Tiramisu. Senang bertemu denganmu. iya Tuhan. Aku penasaran bagaimana kencan pertama Tuan Brett. Aku harap perjalanan lancar karena aku ingin pulang lebih cepat. Selamat pagi. Tuan Brett, bagaimana dengan kencan? Kencannya tentu saja menyenangkan. Ngomong-ngomong, Nona Tiramisu akan bertemu lagi denganku dan menonton film yang romantis. Berhasil. Aku akan pulang lebih cepat. Kalian sebaiknya selesaikan pekerjaan kalian lalu pulang. Bagus sekali, berhasil. Baiklah, aku pulang. Sampai jumpa besok. Iya, sampai jumpa besok, Tuan. Oh iya. Kau senang bisa pulang lebih cepat, kan? Terima kasih, Choco. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Aku tidak sabar pulang dan menonton Donut Ranger Ninja Force. Tuan Brett. Nona Tiramisu sakit. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa aku harus pergi ke kencan buta? Belum tentu akan berhasil. Will, kau mau menemaniku? Tentu saja. Aku akan makan malam dengan Nona Tiramisu. Sampai nanti. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku menghabiskan sepanjang malam bermain dengan cheese. Oh, Tuan Brett. Nona Tiramisu tiba-tiba saja harus pergi keluar kota. Kenapa juga roti seperti aku harus menjalin hubungan? Keseimbangan hidupmu yang tak tampak. Nanti aku akan ada kencan. Aku harus bersiap-siap dan segera pulang. Baik. Kencannya dibatalkan lagi. Will, kita layani pelanggan yang datang saja ya. Baik. Aku akan pergi dengan Nona Tiramisu ya. Kencannya batal lagi. Nona Tiramisu, aku akan pergi dulu. Aku harus mengurus pekerjaanku lagi. Apa yang terjadi, Will? Tuan Brett telah merubah semuanya. Ini membuatku hilang akal. Aku menjadi lebih stres saat berharap lebih banyak. Namun akhirnya aku masih harus bekerja lembur. Choco, apa kau punya ide bagus? Sepertinya kita harus menggunakan senjata terakhir. Senjata terakhir? Dengarkan aku baik-baik. Jadi seperti ini rencananya. Tuan Brett. Tuan Brett, bagaimana menurutmu dengan Nona Tiramisu? Itu makanan yang lezat. Namanya kenapa? Maksudku, Nona Tiramisu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah? Kenapa tidak kau coba mengakui perasaanmu padanya? Baiklah. Iya, akui saja seperti anak laki-laki seperti yang mereka bilang. Cinta harus dimenangkan. Iya, seperti seorang laki-laki. Tapi bagaimana cara mengakuinya? Apa kau punya cara yang bagus? Itu mudah, berikan saja ia seikat bunga, sematkan cincin di jarinya, dan aku yakin gadis-gadis akan menyukainya. Sungguh. Siapa ya? Apakah ini rumah Nona Tiramisu? Aku datang ingin bertemu dengannya. Oh, cari ibu. Ibu, ada tamu yang mencari ibu. Ibu? Ibu, cepat ke sini. Ada laki-laki yang mencari ibu. Itu hanya lelucon. Tidak jadi. Bohong. Hei pria kecil, Aduh. aku bilang jangan bilang bibi dengan kata ibu. Jadi siapa yang mencariku? Aku tidak melihat siapapun di sini. Tidak tahu. Tadi laki-laki itu tiba-tiba menangis lalu pergi. Aku tahu itu pasti kejahilanmu lagi. Tuan Brett, apa Anda baik-baik saja? Bersemangatlah. Will, aku sudah buat keputusan. Tentang
Tuan Brett. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ke kiri. Ya, sudah cukup. Angkat sedikit. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Aku hanya ingin pulang ke rumah lebih cepat. Sekarang musim gugur. Sudah sebulan berlalu sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Nona Tiramisu, aku tetap merindukan kamu yang bercahaya dan suaramu yang begitu indah. Tapi aku harus membiarkan dia pergi. Ini kulakukan demi kebahagiaan dirinya. Selamat tinggal, sayangku. Selamat tinggal, sayangku. Tolong maafkan aku, Tuan Brett. Nona Tiramisu, aku tidak bisa membiarkan dirimu pergi begitu saja. Sudah jelas kaulah harapanku. Tuan Brett. Kumohon jawablah aku. Memangnya apa kesalahanku sampai kau menghindariku? Aku harus tahu penyebabnya. Itu karena Oh ya ampun. Sebenarnya aku menaburkan bubuk coklat di atas kepalaku karena kepalaku botak. Tapi aku tidak bisa bertemu denganmu karena bubuk coklat selalu terbang setiap kali kita akan bertemu. Aku merasa malu untuk memberitahu siapapun, tapi aku bisa berbagi rahasia ini denganmu. Oh, Tuan Brett. Aku rasa hidup sendirian memang benar-benar cocok untuk musim gugur ini akan kulalui sebagai pria lajang langit. Kau benar-benar jahat. Rambut Brett rontok. Selesai. Bagaimana menurutmu? Entahlah. Apa? Ini payah. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini. Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas stroberi. Semua sudah pernah. Coba perhatikan. Baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini. Membosankan. Sudah waktunya aku mencari tempat yang bergaya trendy. Berikutnya, apakah tempat cukur Brett sudah membosankan? Warga Brett Town mengatakan kalau mereka sudah merasa bosan. Ini berita penting. Bagaimana pendapatmu? Tempat cukur Brett tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Mopin muda itu benar-benar berani. Halo, di mana aku? Sepertinya aku salah masuk. Ternyata salah alamat. Aku hampir merusak rambutku. Kenapa ini terjadi? Apa gaya rambutku benar-benar sudah kuno? Pak, minum teh dulu. Kau harus berusaha untuk santai. Kau terlihat tidak sehat. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku kesini. Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Aku hampir merusak rambutku. Tidak bisa. Aku masih seorang yang keren. Lalu apa masalahnya? Salahnya. Tidak mungkin. Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Tukang cukur gundul itu. Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut rontok karena tekanan memang biasa. Orang yang malang itu pasti karena berita. Tunggu dulu, aku tidak tertekan. Oh, benar. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu. Bagaimana ini bisa membantu? Aku menanam benih untukmu. Sedikit pupuk di atas. Ya. Baunya harum. Tanaman apa itu? Kemangi. Kemangi cepat tumbuh. Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat. Tidak, aku roti. Aku bukan kebun rempah. Layak dicoba.
Kau tahu, Pak, ku dengar pijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali. Tumbuh. Mari kita lihat apa akan berhasil. Aku tahu. Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu. Tunggu dulu, aku tidak segundul itu. Baiklah, mungkin aku memang agak gundul. Dingin. Di pagi hari semua masalahku akan selesai. Hari yang baru. Tempat gundul itu pasti sudah hilang. Ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kelihatan aneh seperti monster. Halo. Pak, kau terlambat datang. Para pelanggan sudah menunggumu. Aku sudah 1 jam menunggu. Ya, di mana tukang cukurnya? Apa? Pelanggan? Baik, aku segera ke sana. Keadaanku seperti ini. Aha. Aku benar-benar terlambat. Satu baris anak-anak jangan berlarian. Topikku juga tidak boleh lepas. Harganya terlalu mahal. Anak-anak, pelan-pelan. Syukurlah topikku tidak lepas. Sekarang aku sudah dekat. Entah apa yang membuat Pak Brett terlambat. Pak Brett! Pak Brett, katakan sesuatu! Apa yang terjadi? Syukurlah. Apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur? Kulit itu berlebihan. Suruh roti menakutkan itu pergi. Tidak apa-apa, jangan tidak sopan. Memang ada roti yang terlihat menyeramkan. Sepertinya di bawahnya botak. Jika rambutku ditata di sini, apa aku akan gundul juga? Menyeramkan. Cukup! Habislah riwayatku sekarang. Pak, menangis akan menambah buruk. Semua ini salahmu. Kau membuat pintu dan topiku lepas lagi dari kepalaku. Tenang saja, tidak seburuk itu. Dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren. Tidak seburuk itu. Kulitku semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Membuatnya jadi bagaimana? Seperti ini, aku tamat. Luar biasa. Aku tahu dia memang jenius. Pak, kurasa gaya ini yang sedang kau cari. Ini baru, keren, dan modern juga. Apa? Malah terlihat bagus, kah? Ya, semua pasti akan menganggapnya keren. Benarkah? Wow, rambut itu keren bukan? Benar-benar luar biasa. Pak Brett itu benar-benar hebat. Gayanya itu luar biasa. Wow, luar biasa. Itu gaya baru ya? Aku harus menata rambut di sini. Aku dulu. Wow, kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak. Mengubah permainan lagi, Pak. Apapun yang dia punya, aku mau itu juga. Benar-benar berkelas. Pak Brett, tolong katakan apa nama gaya Beritahu yang kami baru rahasianya. ini. Kami juga ingin terlihat keren. Kabar di jalan mengatakan, ya, tempat paling terkenal di kota, tempat cukur Brett. Oh, halo. Gayamu yang baru benar-benar meledak dan Aku menjadi juga mau populer. janji. Aku juga. Tolong tata rambutku. Iya, aku. Pak Brett. Aku duluan. Aku juga mau. Pak Brett juga benar-benar keren. Aku mau.